Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Januar Maulana Rabani dari kelas I dengan NIM 210018443. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1, pengenalan internet dan teknologi web. Internet merupakan dua komponen atau lebih yang saling berhubungan berbentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang berhub, yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian website adalah nama umum untuk World Wide Web. Kemudian web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Meskipun web memang menjadi bagian terbesar dari internet, tetapi mereka berbeda atau satu sama lain. Web menggunakan bahasa khusus yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Data data www disebut website atau web web page, tulisan atau teks, gambar, foto, atau suara, dan video. Web mempunyai dua jenis, yaitu web statis berbasis halaman fake, dan web dinamis berbasis data. Satu, pendaftaran akun GitLab. GitLab adalah sebuah perangkat lunak software yang bersifat open source yang berarti source kode dari software ini tersedia secara bebas, dapat dimodifikasi sekaligus redistribusi. GitLab berfungsi sebagai pengelola repositori yang memungkinkan para penggunanya berkolaborasi mengerjakan teks atau kode. Di sini screenshot GitLab saya. Kemudian tugas 2 yaitu clean side dan separate side. Clean side adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah sebagai sisi client, di mana client merupakan web browser yang mampu menerjemahkan semua perintah dalam halaman web. Bahasa pemrogramannya yaitu HTML, CSS, JavaScript, Java Applet, Active Control. Kemudian server side adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi server, di mana hasil pengolahan dikirim pada klien dari web server dalam format HTML. Bahasa pemrogramannya itu ASP dan PHP. Kemudian di sini tugas 2B yaitu menginstal aplikasi editor. Saya di sini menginstal Visual Studio Code merupakan editor code yang dibuat dan diciptakan sebagai software seperti Microsoft atau Word, Linux, dan Mac OS. VS Code adalah editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, yaitu Java, kemudian JavaScript, Go, kemudian Node, Python, kemudian C++. Untuk pembagian aplikasi web, Node.js yang menjalankan di mesin. Kemudian di sini yang tugas 3C adalah menginstal aplikasi editor Exam. Exam adalah perangkat lunak bebas yang mengandung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, localhost yang terdiri atas program Apache, HTML server, kemudian MySQL database yang menerjemahkan bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Ver. Nama Exam merupakan singkatan dari X, tempat sistem operasi tersebut. Apache, MySQL, PHP, dan Ver. Program ini tersedia dalam
GNU (General Public License dan bebas), merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat meliputi tampilan halaman web yang dinamis untuk mendapatkan dapat di-download langsung pada web resmi. Kemudian di sini tugas D membuat project dan merekrut member baru. Di sini saya screenshotan eh, project saya. Kemudian di sini saya juga merekrut eh, dosen pengampu saya. Kemudian tugas E di sini memasang git clean, yaitu adalah adalah salah satu aplikasi Windows yang paling mudah dan efisien. Banyak sekali developer yang menggunakan sistem kontrol versi memungkinkan mereka mengerjakan proyek secara kolaborasi ini. Dengan interface penggunaan grafik tertentu saja, aplikasi ini akan lebih mudah pekerjaan Anda setiap hari. Keunggulan lain dari Fog adalah yaitu membantu menyelesaikan konflik bangunan dengan cara menyederhanakan dan terkelola. Cukup ikuti beberapa langkah dan mudah untuk menyelesaikan masalah pengodean dengan asisten konflik. Aplikasi ini repositori juga dapat dikelola tanpa harus keluar dari aplikasi. Fog adalah aplikasi Git luar biasa yang memungkinkan Anda mengawasi setiap garis file hingga mampu mengetahui orang terakhir yang melakukan perubahan. Desain aplikasi sederhana dan intuitif lebih memudahkan Anda dalam pengolahan repositori. Kemudian di sini tugas 3A yaitu pemahaman HTML. HTML text HTML text Markup Language atau yang biasa disebut dengan HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML bukan sebuah bahasa, melainkan suatu markup language. HTML terdiri dari kombinasi teks atau simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam pembuatan file HTML terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII (American Standard Code for Information Interchange). HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, hingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup HTML mempunyai lebih sumber luas serta konsisten. Kemudian tugas selanjutnya itu pemahamannya juga berawal dari tahun 1980 ketika IBM membuat Grand Ride Markup Language dan dikembangkan lebih lanjut menjadi standar General Markup Language. Kemudian SGML dikembangkan oleh Claude Tim dan Berners-Lee Robert dan terciptalah HTML. Saking berjalannya waktu HTML berkembang dan beberapa versi yaitu HTML1, HTML2, HTML3, dan HTML4, HTML4.1, dan HTML5. Untuk pengoperasian HTML, kita memerlukan beberapa tool untuk menggunakannya, di antara lain satu browser adalah salah satu software yang umum digunakan untuk membuka situs di internet, yaitu Mozilla, Chrome, Microsoft, Brave, Opera, dan lain-lain. Kemudian text editor adalah program untuk mengedit HTML yang merekuk untuk halaman web, yaitu Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad, Atom, dan lain-lain. Di sini tugas 3B.
Di sini tugas 3B yaitu memformat program dengan HTML. Di sini adalah ada penjelasan dan sintak-sintaknya, yaitu HTML menandai awal dan akhir dokumen. Sintaknya itu seperti ini, HTML dokumennya, kemudian di sini terakhir ujungnya, kemudian head itu menandai bagian header dokumen HTML, sintaknya itu head, ini akhirnya header. Kemudian title di sini memberikan judul pada dokumen HTML. Sintaknya yaitu title, judul dokumen, dan title. Kemudian di sini body menandai awal dan akhir isi dokumen. Yaitu sintaknya itu body, isi dokumen, kemudian body, eh, body. Kemudian atau juga di sini body text sama dengan eh, tanda kutip, pagar XXX, kemudian tanda kutip BG color untuk warna, kemudian di sini background, filter link. Kemudian di sini paragraf sintaknya itu yaitu P, kemudian dokumen di sini kemudian juga di bagian ujungnya untuk menandai, yaitu untuk menandai suatu paragraf atau suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh suatu baris yang kosong sebelum dan sesudahnya. Kemudian di sini tugas 3C, pengecekan font huruf dengan HTML. Di sini B itu sintak B itu kalimat yang dicetak tebal. Kemudian di sini I adalah kalimat yang dicetak miring. Kemudian U kalimat yang bergaris bawah. I untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal dan miring. Garis bawahi. Di sini adalah codingan-codingan saya dan hasilnya di sini tugas 3D yaitu teks pangkat atau teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Di sini sub bagian sintak sub itu bagian yang dicetak tinggi. Kemudian di sini sub itu bagian yang dicetak rendah ke bawah. Itu juga ada screenshotan codingan saya. Kemudian di sini tugas 3E. Untuk di sini uh, tag menggaris garis ganti baris yaitu BR. BR itu sintaknya. Ini sintak ujungnya untuk memindahkan untuk pindah ke baris berikutnya berbentuk penulisan lainnya dilanjutkan dengan XML style. Kemudian di sini tugas 3F. Di sini tag font di HTML. Tag font untuk memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Tag, misal di sini tag font parameter di sini adalah size, space, color. Tag font size yaitu memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Tag font parameter size font color. Tag font color memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Di sini adalah contoh-contohnya. Nanti bisa dilihat saja. Ini adalah tugas 3G, menyiapkan gambar dan aktor link di HTML. Di sini adalah sintaknya image RSC, kemudian memasukkan nama file fotonya, ditambahi dengan sama dengan dan tanda kutip. File gambar yang mempunyai ekstensi, nah, kemudian di ujungnya itu ditambahi misal GIF atau JPG atau JNG untuk menampilkan sebuah file gambar berbentuk tulisan lain yang dilanjutkan dengan XML style. Nah, di sini contohnya. Nah, ini. Kemudian tag link di sini
Misal di sini link, kata yang diklik, kemudian apa. Di sini contohnya ada link adalah alat URL atau nama file dan dan acuan yang dituju. Acuan kata sembarang sebagai penanda berbentuk link URL file bagian dokumen. Nah, di sini misalnya ini scriptnya, kemudian di sini masukkan linknya, misal e-learning atau eh, apa portal atau apa. Kemudian di sini tugas 3G bagian codingannya, dan di sini tugas 3H formatan tabel di HTML. Alih di sini letak tebal secara horizontal, kemudian tali di sini letak tabel secara vertikal, kemudian call file mele- meleburkan jumlah kolom, rospan meleburkan sejumlah baris, norap memastikan routing dalam sebuah sel, kemudian border ketebalan tabel, kemudian border color, warna border, kemudian border color like, warna border pada bagian atas kiri, border color like itu untuk warna border pada bagian bawah dan kanan. Kemudian self padding sama dengan yaitu spasi antara data dalam tabel, kemudian self hatching yaitu buat spasi antar sel dalam tabel, kemudian background di sini diisi nama image yang digunakan sebagai latar belakang, kemudian BG color yaitu untuk diisi warna yang digunakan sebagai latar belakang. Kemudian di sini tugas 4 yaitu prompt dan kegunaan prompt memperoleh data-data unsur baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada server yang disediakan. Kemudian proses informasi dari konsumer secara online, kemudian memperoleh feedback dari user mengenai website kita, kemudian sintaknya, atributnya, kemudian di sini menggunakan tag. Ini contohnya atribut yang disediakan adalah komponen input text area. Text area digunakan untuk inputan berupa teks banyak baris. Atribut juga memiliki yaitu diantara lainnya adalah call lebar dari text area, kemudian round adalah jumlah baris, name adalah dari kontrol, kemudian size adalah ukuran kontrol, sintak dan contohnya seperti ini. Komponen input teks yang dibuat inputan teks berbaris, atribut yang digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang bisa ditampilkan, atribut max digunakan untuk menentukan panjang maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Kemudian contohnya seperti ini. Input tipe sama dengan tanda kutip teks, tanda kutip lagi, kemudian name sama dengan tanda kutip, text box, kemudian tanda kutip, kemudian Paul sama dengan tanda kutip, kemudian size sama dengan tanda kutip 20 tanda kutip. Kemudian di sini komponen input yaitu radio. Setiap radio buton kontrol harusnya memiliki nama yang sama sehingga user hanya bisa memiliki satu option saja. Radio buttons juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut default. Atribut yang dimiliki yaitu checked untuk memberikan default check, kemudian nama dari kontrol, size ukuran, tipe itu input tipe ini itunya codingannya. Kemudian for untuk memberikan for ke input, komponen inputnya select, kemudian tag select digunakan untuk membuat komponen box. Sementara untuk item dari combo box digunakan
Selanjutnya itu nama untuk memberikan nama elemen, kemudian sage untuk menentukan jumlah baris yang ditampilkan. Ini membedakan antara combo box dan list box. Multiple untuk menentukan apakah user boleh memilih lebih dari satu option atau tidak. Di sini adalah hasil codingannya. Saya sudah memasukkan nya dan di sini adalah codingannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya mohon pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.